Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga pagi ini kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas yaitu tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, saya mau absen terlebih dahulu ya anak-anak. Baik anak-anak, langsung saja ya. Apa saja sih bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Simak videonya baik-baik. Baiklah anak-anak, simak ya. Apa sih bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW itu? Apa saja? Nah, jadi anak-anak, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW itu ada 7 ya, ada 7 macam bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ada peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, peristiwa luar biasa pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, awan menaungi perjalanannya. Yang kelima, tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Yang keenam, kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mukjizat. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu kita akan bahas peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa peristiwa ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW anak-anak. Yang pertama itu adanya kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Jadi seorang pedagang Yahudi yang bermukim di Mekah pada malam kelahiran Rasulullah SAW, dia bertanya di perkumpulan orang-orang Quraisy, apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini? Mereka menjawab, kami tidak tahu. Pedagang Yahudi itu menjelaskan, pada malam ini lahir Nabi terakhir umat ini, yaitu Ahmad yang terpuji. Kalau kalian salah, berarti dia lahir di Palestina, di antara dua pundaknya. Ada tahi lalat hitam kekuningan. Setelah itu, kembalilah mereka ke rumah masing-masing. Sebagian dapat kabar bahwa di malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib yang diberi nama Muhammad. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pedagang Yahudi, besoknya mereka bersama si Yahudi mendatangi bayi tersebut. Saat melihat tahi lalat di belakangnya, si Yahudi langsung pingsan. Setelah siuman, orang-orang Quraisy bertanya, ada apa denganmu? Jawabnya, kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka. Ada juga peristiwa Persia yang kedua. Di malam kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah SAW. Peristiwa luar biasa itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh. Yang kedua yaitu api Persia atau sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam. Orang Majusi heran dan bertanya-tanya, peristiwa besar apakah yang telah terjadi? Di kemudian hari barulah tersiar kabar dan mereka mengetahui bahwa padamnya api sesembahan mereka bertepatan dengan kelahiran seorang Muhammad, yaitu pribadi yang terpuji, yang sesuai ramalan sebagai orang Nabi akhir zaman.
Baiklah anak-anak, itulah peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya dari bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abrahah atau yang disebut gubernur kerajaan Habsyi di Yaman, hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat dan setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk haji. Kegagalan pasukan gajah menghancurkan Ka'bah merupakan kabar gembira bagi kafir Quraisy. Kekalahan pasukan Abrahah dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi penduduk Mekah. Kaum Quraisy, para penjaga Ka'bah, mengartikan serangan itu sebagai pertanda bagi suatu peristiwa masa depan yang berhubungan dengan tempat ibadah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Raja Abrahah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya dari bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa luar biasa pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, simak ya baik-baik karena ini sangat penting ya untuk kalian sebagai anak-anak. Jadi dari peristiwa luar biasa pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, jadi beliau ya sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ketika berusia 5 bulan, Muhammad sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan, Muhammad sudah bisa berbicara. Ketika berusia 2 tahun, Muhammad sudah dilepas untuk menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Ketika itu kambing-kambing milik Halimah menjadi gemuk dan sehat, sehingga ia dapat memerah air susu kambing tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Padahal sebelumnya kambing-kambing itu kurus dan air susunya kering. Sebagaimana layaknya anak-anak, pada suatu hari ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak lain, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril memegangi Nabi Muhammad SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad SAW dan menyingkirkan sebuah gumpalan seraya menyatakan, inilah bagian dirimu yang dikuasai setan. Malaikat Jibril kemudian memandikan Nabi Muhammad SAW dalam baskom dari emas dengan air dari sumur Zam-Zam yang suci di dekat Ka'bah sebelum menutup kembali dada beliau. Wah anak-anak, sangat luar biasa ya pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW itu. Nah, yang selanjutnya ada dari bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu awan menaungi perjalanannya. Kejadian ini terjadi di negeri Syam. Jadi pada saat itu perniagaan ke negeri Syam. Kafilah dagang dari Mekah tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busra. Rombongannya itu bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buahira. Pendeta Buahira terheran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Mekah. Kafilah ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Pendeta ini memandangi rombongan ini seakan mencari sesuatu dari mereka. Dia mendekat lalu memegang tangan Muhammad SAW yang masih anak-anak sambil berkata, ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Masya Allah, sangat luar biasa ya anak-anak.
Baik anak-anak, yang selanjutnya dari bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yaitu tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Bagaimana sih tandanya? Khatam an-nubuwah adalah tanda kenabian yang ada pada diri seorang nabi. Khatam an-nubuwah artinya stempel kenabian. Tanda ini adalah tahilalat berwarna hitam kekuning-kuningan. Sebagian ulama mengatakan di situ tertulis Muhammad Rasul utusan Allah. Selain keajaiban awan, tanda ini telah membuat pendeta Buhaira menyuruh Abu Thalib yang sedang berdagang di Syam untuk segera membawa Muhammad SAW pulang ke Mekah, sebab dia khawatir jika orang-orang Yahudi yang mengetahuinya akan membunuhnya karena iri. Tanda ini juga yang dicari oleh seorang sahabat berkebangsaan Persia, Salman Al-Farisi, atas wasiat dari seorang pendeta Kristen Umuriyah wilayah Romawi. Tanda ini pula yang diselidiki oleh Tanuki atas perintah Raja Romawi Timur yang pada akhirnya membuatnya masuk Islam. Yang selanjutnya dari bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yaitu kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Kabar berita kerasulan Muhammad SAW yang disampaikan oleh pedagang Yahudi di Mekah, penduduk Yahudi Madinah, pendeta Buhaira di wilayah Syam, dan pendeta Waraqah bin Naufal di Mekah mengisyaratkan adanya kabar tersebut dari kitab dan para nabi terdahulu. Tanda-tanda kerasulan Muhammad SAW yang diselidiki oleh Salman Al-Farisi atas wasiat seorang pendeta Kristen Umuriyah dan oleh Tanuki, utusan Raja Romawi Timur di saat itu, juga semakin memperjelas masalah ini. Namun, karena disinyalir kitab-kitab terdahulu ini telah banyak berubah oleh tangan-tangan manusia, berita kerasulan tersebut hampir tidak ditemukan lagi sekarang ini. Tentang adanya pemberitaan dari Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 6 yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang turun sebelum, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad, atau yang dikenal sekarang itu Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, untuk yang terakhir dari bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat. Apa sih mukjizat? Jadi, setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul disebut mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pasti mendapat rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Mukjizat hanya dikaruniakan kepada nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian atau sebagai bukti bahwa ia adalah benar seorang nabi. Mukjizat datang atau muncul pada saat-saat yang sangat diperlukan. Misalnya ketika Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang sifatnya panas dapat membakar dan menghanguskan benda yang tersentuh olehnya, tapi saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan hal tersebut dan selamat. Dari beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu diantaranya yang pertama, memperbanyak makanan yang sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Yang kedua, dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj. Yang keempat, dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa ya mukjizat Nabi Muhammad SAW itu ternyata banyak yang harus kita pahami
bahwasanya kita mengenal Nabi itu tidak hanya sekedar mengenal, tetapi kita harus mengetahui apa saja sih bukti-bukti kerasulan itu. Nah, anak-anak, itulah bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya kita semua yang mendengarkan dan membacanya, kita dapat meneladani apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan syafaat nanti di yaumul akhir oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan membacakan kifaratul majlis bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Semangat untuk segala apa yang dicapainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.